Awalnya pinjam, berujung dikuasai. Kisah pilu yang dialami warga Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai ini sungguh memilukan. Pasalnya, lahan miliknya belakangan dikuasai sejumlah oknum warga Desa Bantayan dan tokoh masyarakat ternama di Kabupaten Banggai. Sebut saja inisial AA, ahli waris RED kepada media ini, Senin tanggal 20 Februari tahun 2023 mengatakan bahwa orang tuanya Alem AA telah menguasai lahan seluas 22 ha sejak tanggal 5 Januari tahun 1971 melalui akta jual beli yang tertuang dalam surat jual beli di atas kertas segel. Lanjut ahli waris A, awalnya pada tahun 1993, melalui Kepala Desa Bantayan Alem Hasan Datu Adam, pihak perusahaan kayu mendatangi kediaman Alem A dengan maksud menyampaikan permintaan perusahaan kayu untuk meminjam lokasi milik Alem A guna pembuatan pelabuhan jeti, pelabuhan bongkar muat kayu. Saat itu, ahli waris A sedang berada di Toli-Toli, sehingga Alem A, ayah dari AA, meminta pendapat kepada AA, dan oleh AA dijawab dengan disertai pertimbangan. Ayah saya menelpon saya menanyakan tentang maksud menyampaikan permohonan pihak perusahaan kayu inisial MH, sekarang PT KLS, melalui Kades Bantayan untuk meminjam lokasi milik ayah kami Alem A dan saya iakan dengan persyaratan bahwa usai pengolahan kayu dalam arti sudah tidak beroperasi maka semua aset PT KLS yang dibangun di atas tanah pinjaman tersebut menjadi aset milik empunya tanah, beber AA. Seiring perjalanan waktu, ternyata PT KLS sudah beroperasi dan lokasi yang dipakai tersebut adalah milik Alem A. Sehingga atas kondisi tersebut, A beranggapan kalau persyaratan yang disampaikannya diterima oleh pihak PT KLS. Tak hanya PT KLS, di tahun 1988, ada juga warga yang ikut meminjam lahan milik Alem A untuk tujuan berkebun yakni lelaki BP dan lelaki EID. Namun setelah A kembali dari Toli-Toli pada tahun 2003, sebagian lahan yang dipinjam warga dan PT KLS telah dikuasai bahkan ditanami kelapa sawit. Setelah ditelusuri, ternyata penanaman kelapa sawit atas perintah MH dan penguasaan lahan oleh warga peminjam lainnya telah memperoleh legalitas SHM dari Pertanahan Nasional. Atas kondisi tersebut, sontak membuat ahli waris A keberatan dan meminta pihak warga agar mengosongkan lahannya dan juga meminta pihak PT KLS agar tidak melanjutkan penanaman kelapa sawit. Namun setelah A balik ke Toli-Toli, penguasaan lahan pinjaman dan penanaman kelapa sawit terus berlanjut. Melihat gelagat yang tidak kooperatif dari para pihak, baik PT KLS dan warga yang sudah menguasai lahan milik Alem A, maka pada 2017 ahli waris A melapor ke Pengadilan Negeri Luwuk Banggai atas dugaan penyerobotan lahan milik mereka. Namun oleh hakim setelah sempat menjalani proses pemeriksaan, laporan dinyatakan no, dengan alasan belum tergugat semua. Gugatan kami dinyatakan no oleh Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dengan alasan belum semua tergugat dilaporkan, karena yang kami gugat hanya PT KLS, tutur A. Tak puas dengan hasil di Pengadilan Negeri Luwuk, tahun 2021 ahli waris A kembali melaporkan kasus penyerobotan tanah tersebut. Namun lagi-lagi laporan berakhir, no, dengan alasan belum cukup syaratnya karena masih ada pihak lain selaku pihak yang harusnya terlapor belum dimasukkan sebagai terlapor. Alhasil, usaha A mencari titik temu di pengadilan kandas, bahkan kakak kandung A saat ini sudah menjalani proses pemeriksaan di Mapolres Banggai atas dugaan pengrusakan aset milik PT KLS dengan pelapor atas nama PT KLS inisial L. Saat ditanya, mengapa tidak semua pihak masuk dalam gugatan? Oleh ahli waris dijawab singkat, kami ingin kasus ini diselesaikan satu persatu, karena setelah selesai gugatan pertama, kami gugat lagi pihak selanjutnya, tandas A. Terkait pemanggilan oleh pihak penyidik Polres Banggai kepada ahli waris lainnya, sebut saja inisial B yang tidak lain adalah saudara kandung A, dikatakan bahwa pemanggilan B di atas laporan pihak PT KLS melalui karyawannya inisial Luther. Luther melaporkan B ke Polres Banggai dengan tuduhan pengrusakan aset milik PT KLS. Namun tuduhan itu dengan tegas disanggah oleh B, karena menurut B kehadirannya di lahan milik orang tuanya adalah bermaksud membersihkan lahan milik mereka selaku ahli waris. Saya bukan datang B rusak orang peharta, saya cuma datang B bersihkan lahan kami. Karena lahan itu setahu saya milik orang tua kami dan sampai sekarang belum pernah dialihkan secara permanen kepada pihak lain, kenapa tiba-tiba ada yang teriak pengrusakan?
Harusnya yang pihak mereka yang sadar diri kalau kehadirannya di lokasi milik kami itu ilegal dan patut ditindak tegas. Tegas Ba dengan nada geram. Yang lebih miris lagi, lahan seluas 22 ha sesuai surat jual beli di atas kertas segel tertanggal tanggal 5 Januari tahun 1971 tersebut, sebagian telah diterbitkan SHM pada tahun 2015. Tak hanya itu, ahli waris A mengaku kalau data yang berbatasan pada lokasi sesuai SHM yang dimiliki beberapa oknum warga, tidak sesuai fakta yang sebenarnya alias rekayasa, karena asal-usul tanah yang harusnya melibatkan pemilik lahan yang asli justru tidak sama sekali, sehingga diduga kuat syarat rekayasa oleh otoritas pemerintah terkait demi terbitnya SHM. Melalui media ini, ahli waris A dan terlapor Ba meminta pihak APH dan pihak lain yang terkait dengan penyerobotan secara ilegal terhadap lahan milik orang tua mereka untuk melakukan tindakan yang berkenaan sesuai hukum yang berlaku dan tidak tebang pilih sekaligus meminta para peminjam lokasi yang telah menyalahgunakan kebaikan alam A agar segera meninggalkan lokasi tersebut, karena ahli waris sudah mau menggunakan lokasi dimaksud untuk berkebun dan bercocok tanam. Babassalnews.id melaporkan.